kita bergantung kepada air. Demikian juga di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Sebenarnya juga suatu kehausan untuk air yang hidup, yaitu Tuhan sendiri. Tapi seringkali dalam dunia ini, kita menghadapi banyak tantangan. Kita dipengaruhi oleh dosa, sehingga kehausan kita berubah menjadi kehausan untuk uang, untuk kesuksesan, untuk posisi dan sebagainya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Marilah kita kembali kepada sikap kita yang benar, yaitu kehausan untuk firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kehausan untuk Tuhan sendiri. Kita menyanyikan lagu seperti rusa rindu akan air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu di sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan hasrat hatiku, ku rindu segalanya bagiku. Marilah kita masuk dalam saat yang tenang dan saat teduh, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Shalom sekali lagi. Tuhan telah hadir di dalam bait sucinya. Oleh karena itu saya ingin mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dengan segala sikap yang hormat. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita ke puji-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi lagi kesetiaan-Mu sampai yang tertinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan dari segala Tuhan, Raja di dalam segala Raja. Terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, juga atas kasih anugerah-Mu yang besar, di mana kami semua yang di sini boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang di surga. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami bekerja melalui Roh Kudus untuk membakar hati kami, untuk mengembalikan sikap kami, untuk haus akan kebenaran firman-Mu, haus akan kebenaran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau sendiri juga yang memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hati-Mu. Ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan kembali menyanyikan suatu pujian kita, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dari lautan. Meski Adamlah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai daun, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Paduan suara diakoni akan mempersembahkan suatu pujian bagi kita semua. Waktu kan kita persilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau menyampaikan bahwa pujian ini adalah ciptaan dari Pak Handri. Teman-teman pasti semua udah kenal Pak Handri Mende. Waktu Januari akhir, ia berkata pada saya bahwa ia terinspirasi bahwa pelayanan sosial, teman-teman dari pelayanan sosial, all out pelayanannya. Tapi di sini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Handri bahwa boleh mempercayakan lagu perdananya pada kami. Dan juga sebenarnya dari liriknya, saya merasa bahwa puji-pujian ini adalah tekad dari kami, dari terutama tim diakonia. Ini adalah tekad kami untuk melayani Tuhan. Sampai walaupun lutut kami gemetar,
bahkan kita sudah tidak ada tenaga lagi. Tetapi semangat kami tetap melayani mereka yang Tuhan kasihi. Terima kasih Pak Handri dan juga aransemen dari Guru Injil Susanti. Terima kasih pada paduan suara Diakonia atas pujiannya yang indah, yang mengingatkan kita bahwa kita semua yang telah menerima anugerah keselamatan, kita
kita juga mempunyai tugas untuk mempekerjakan keselamatan itu. Karena kita semua diciptakan sebelum dunia dijadikan dengan suatu tujuan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih sekali lagi, biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Tuhan kita yang di surga. Sebenarnya kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Seringkali kita juga merasa lelah dan susah jiwa kita. Mari kita nyanyikan lagu, Pandanglah pada Yesus. Seperti pemazmur berkata, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Pilihlah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Pada saat ini kita kelihatan baik-baik secara fisik. Kesesakan kita karena dosa. Mintalah ampun pada Tuhan dan berubahlah. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan yang mengasihi kami melalui Kristus yang sudah mati mengampuni dosa-dosa kami. Kami menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Allah yang ditebus dari hidup sia-sia. Roh Kudus menyadarkan kami mempunyai arti hidup. Sejak kami mengenal Kristus, kami ingin melayani
Kami sejak mengenal Yesus Kristus, kami mau mengikuti rencana Tuhan. Kami ingin setia melayani sampai akhir hidup kami. Sampai tenaga kami habis. Tuhan, pada saat ini juga ampuni kami jikalau kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak memperhatikan sesama kami di dalam kesusahan dan kesulitan serta kesengsaraan mereka. Dalam pergumulan akan hidup sehari-hari. Baik secara finansial, secara fisik, secara rohani. Pakai kami Tuhan yang sudah diampuni melihat kesusahan dan penderitaan orang-orang sekitar kami. Baik keluarga, sesama kami umat Tuhan di gereja ini, sesama kami tetangga-tetangga kami, sekitar kami, bangsa kami. Kami mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat kasih Kristus. Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk lebih setia, lebih taat, lebih menyerahkan hidup kami dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur kami diampuni, kami bersyukur kami diteguhkan, kami bersyukur kami dituntun dan dipimpin Roh Kudus untuk melakukan hal yang lebih baik bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih untuk pengampunan dan kasih setia Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pandanglah pada Yesus Kristus, segala hal yang kita cari yang sia-sia akan sirna karena Yesus memberi arti yang kekal dan arti yang sebenarnya. Pandanglah pada Yesus, janjinya tidak pernah berubah. Janji tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bahwa buang domba sesat. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya di dalam kemewahan dunia tidak akan menjadi yang paling penting bagi kita kalau kita sudah memandang kemuliaan Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dan tempat, gereja yang kekal yang sudah ditebus Kristus. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan akan diberitakan melalui Pendeta Jonathan Tanujaya. Kami persilakan. Mari kita berdoa sekalian. Kami ucap syukur Tuhan atas cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau peduli setiap kebutuhan kami. Engkau menolong setiap di saat kami lemah. Engkau menguatkan kami. Di saat kami letih lesu, Engkau menghibur kami.
Di saat kami lagi kekurangan, Engkau mencukupin kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di rumah Tuhan, kami beribadah dan menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan merenungkan bersama-sama firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya maupun semua yang merenungkannya. Sehingga kami semuanya mendapat berkat melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak sekalian. Kita ucap syukur pada Tuhan ya, pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32 hingga ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32 hingga ke-36. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema hari ini yaitu fokus pada ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manusia pada umumnya memiliki 3 kebutuhan yang sangat mendasar sekali. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan secara material atau jasmani, kadangkala juga disebut sebagai kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh. Ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sosial. Manusia butuh sosialisasi, butuh komunitas. Dan kebutuhan yang ketiga yaitu disebut kebutuhan, sebenarnya kebutuhan agama sih. Ada yang orang mengatakan ini adalah kebutuhan agama, kebutuhan akan Tuhan. Kalau saya sebut yaitu kebutuhan rohani. Yang pertama kita lihat dulu kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan secara material Bapak sekalian. Di Indonesia kita tahu kita butuh sandang, pangan, dan papan Bapak sekalian. Kita memang butuh makanan yang bergizi, makanan yang sehat, tujuannya yaitu untuk kesehatan tubuh kita masing-masing. Manusia juga butuh rumah, tempat tinggal yang baik, yang nyaman, walaupun kecil tapi mungkin bersih lingkungan, tujuannya juga untuk hidup kita bisa lebih baik dan sebagainya. Dan juga manusia tentu butuh juga penampilan yang bagus, kelihatannya betul-betul seperti manusia. Ya, ini hari pakaian daripada seragam dari paduan suara diakonnya luar biasa ya, indah sekali. Sekali lagi kita tepuk tangan ya untuk diakonnya ya, pelayanan yang sangat luar biasa sekali, senang sekali. Cuma sayang sekali nggak ada laki-lakinya ya. Siapa laki-laki yang terbeban nanti habis dengar khotbah saya ini mungkin bisa ikut harusnya ya sekalian. Sekarang waktu saya kuliah di Singapura, SBC, saya mendapat masukan bahwa kehidupan mereka atau moto hidup mereka yaitu 5C, 5C. C pertama yaitu cash, mereka harus memiliki uang yang banyak, cari uang yang banyak. Di samping itu mereka harus memiliki kartu kredit. Anak-anak kecil di sana waktu itu aja puluhan tahun yang lalu sudah memiliki kartu kredit. Dan mereka harus memiliki kendaraan, ya. Bahkan kalau bisa tinggal di kondominium dan harus masa depan mereka harus memiliki karir yang baik. Tapi setelah itu saya dengar kabar lagi mereka rubah lagi moto hidup mereka. Bukan 5C lagi yaitu 5B, 5B-nya. Mau menjadi apa? Bos.
Saya kasih tahu mereka kalau mau jadi bos di Indonesia aja, jual bakmi pun jadi bos. Ya, benar ya. Nah, jangan jual apapun, kacang goreng pun bisa jadi bos. Saya bilang gampang sekali. Dan B yang kedua yaitu mereka ingin memakai hal-hal yang brand new, yang semuanya yang bernilai, ya, supaya penampilannya kelihatannya lebih luar biasa sekalian. Ada yang tanya saya, Pak Jonathan, sepatumu merek apa sih? Saya malu cerita, saya bilang setahu saya depannya B sih. Oh, Belly ya? Bukan, Bata. Malu kalau bilang Bata, apa Bata saya. Nah, mereka juga kalau bilang mobil aja kurang lengkap, BMW aja sekalian. Dan kalau kondominium kurang dong, kalau bisa bungalow udah bilang. Dan terakhir harus memiliki uang yang banyak. Apalah artinya karir kalau nggak punya uang yang banyak. Masih ingat untuk orang Indonesia, Fu Musu pernah cerita 1, 2, 3, 4, 5 ya Musu ya. Kalau lupa nanti tanya lagi lah ya. Dalam hal ini nggak usah hafal 5C, 5B atau 1, 2, 3, 4, 5 saya. Tidak ada dosanya, tidak ada salah kalau kita memang memiliki moto hidup. Ya, baik 5C, baik atau 5B atau 5 apapun sama aja sekalian. Tapi hal yang dikhawatirkan manusia, setiap kita termasuk orang yang percaya itu, manusia bukan membutuhkannya lagi, tapi apa? Mengejar. Apa yang sudah dapat 5C atau 5B itu tidak puas untuk kita semuanya. Nah, ketidakpuasan ini tentu ada positifnya supaya manusia itu terus berjuang dan sebagainya. Tapi yang kita bisa terjebak menjadi apa? Kita ingin menikmati terus hasil apa yang kita dapatin. Kita ingin enjoy terus. Kalau kurang dikit kayaknya nggak puas Bapak sekalian. Menjadi hedonisme Bapak sekalian. Makanan kalau bisa harus makanan yang mahal. Kalau yang murah kayaknya nggak bagus Bapak sekalian. Saya lihat di sini ada orang kaya sekali makan aja bisa 1 juta atau berapa ratus ribu sekali makan, benar ya? Ya. Tapi ada orang yang keluarganya 50 ribu harus dibagi dalam 1 hari 3 kali makan. Ini sebuah perbedaan sangat menyolok sekali. Yang kaya sangat kaya memang, yang miskin sangat miskin. Inilah yang terjadi sekalian. Pertanyaannya siapa yang peduli kepada mereka yang membutuhkannya sekalian? Sekali lagi saya katakan bahwa hal itu tidak salah Bapak sekalian. Tetapi kita harus hati-hati Bapak sekalian. Apa tujuan kita untuk mencari 5C ataupun 5B ataupun apapun di dalam kehidupan kita Bapak sekalian. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sosial. Kita manusia nggak bisa hidup sendirian. Manusia butuh teman, perlu kawan, perlu komunitas, perlu sebuah relasi yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu ya supaya di dalam komunitas itu, relasi itu kita bisa saling membangun, saling peduli, saling memperhatikan, saling tolong-menolong. Itu tujuannya sih. Tapi betapa banyak orang yang kecewa di dalam komunitas itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena ya ini terjadi apa? Hal-hal yang kadang-kadang bisa terjadi eksklusif di dalam kelompok itu. Maaf, orang kaya pasti maaf temannya orang kaya. Benar nggak? Nggak mungkin orang miskin sih. Kalau ada orang miskinnya hoki banget sekalian. Ya, hoki sekali sekalian. Orang miskin ya temannya pasti orang miskin, ya tambah miskin lah mereka sekalian. Ini yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini Bapak sekalian. Belum lagi saya melihat di dalam dunia pendidikan misalnya. Ya, sekolah apapun sama ya Bapak sekalian. Anak-anak yang pintar itu dikumpulkan, dia dicekokin ilmunya, dibimbing khusus untuk misalnya menjadi juara olimpiade ya kalau nggak salah. Fisika, matematika, apa semuanya dicekokin terus. Kasihan yang di sekolah, sisanya yang, saya nggak mau bilang bodoh lah ya, nggak enak. Yang agak kurang mampu, siapa yang bimbing mereka? Selalu terjadi sebuah eksklusif sih di dalam kehidupan, dalam hidup bersosial ini sekalian. Gampang sih melihat seseorang itu kaya, miskin. Saya kaya nggak ya Bapak sekalian? Mau tahu saya kaya nggak kaya, lihat teman saya. Kalau teman-teman saya miskin ya, berarti saya miskin Bapak sekalian. Kalau teman-teman saya kaya, ya semuanya kaya Bapak sekalian. Kalau saya miskin, teman-teman saya kaya, saya katakan apa? Hoki Bapak sekalian. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa salahnya sih di dalam kehidupan bermasyarakat ini Bapak sekalian? Sehingga banyak yang kecewa. Kebutuhan sosial ini juga tidak bisa membawa dampak apapun di dalam kehidupan manusia sekalian.
Teristimewa Bapak sekalian kehidupan sosial ini saya melihat kian hari kian jauh. Semuanya lebih senang berkomunikasi lewat HP, handphone ataupun email dan sebagainya. Ya kalau memang jauh tidak salah Bapak sekalian. Ada seorang anak remaja bercerita kepada saya, Pak Jonathan, saya lebih senang WA ataupun video call dengan mama saya. Saya bilang kenapa? Ya kalau saya langsung bertatap muka dengan mama saya, dia marah, saya nggak bisa lari. Tapi kalau di handphone dia marah, gua tutup. Dia bilang, ini kurang ajar dong, saya bilang. Ini yang terjadi Bapak sekalian. Ya, saya tidak tahu di dalam kehidupan kita bagaimana Bapak sekalian. Hal yang ketiga yaitu kebutuhan pada Tuhan atau kebutuhan kerohanian. Atau saya sebut juga bisa kebutuhan spiritual kita Bapak sekalian. Manusia sadar kebutuhan yang pertama itu tidak bisa memuaskan dirinya, tidak bisa banyak menolong dirinya. Kebutuhan yang kedua juga tidak bisa banyak menolong dirinya. Maka saat inilah dia ingin mencari siapakah yang dapat menolong dia, yaitu Tuhan. Manusia sadar bahwa dia itu lemah. Sekuat-kuatnya manusia pun dia sadar sebenarnya suatu saat juga dia bisa lemah. Maka di situ sebenarnya dia rindu sekali ada orang, ada satu sosok yang bisa menolong dia. Ya tentu yaitu Tuhan. Tetapi ada negatifnya sekalian. Saya melihat bahwa di dalam kehidupan manusia ini, kebutuhan Tuhan ini menjadi relatif. Gue lagi ada masalah, gue lagi susah, gue lagi menderita, sakit yang berat dan sebagainya, gue cari Tuhan. Kalau hidupnya lancar, semuanya enak dan sebagainya, Tuhan, Engkau di pinggir saya dulu, di samping saya dulu. Malas beribadah, malas doa, malas baca firman Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kebutuhan ini menjadi sia-sia. Padahal kebutuhan ini menurut saya itu adalah sebuah kebutuhan yang terus-menerus untuk pertumbuhan iman kita. Supaya kita lebih mengerti siapakah Tuhan yang kita percaya ini. Yang memang sungguh-sungguh dia dapat menolong kita setiap saat, Bapak sekalian. Inilah yang perlu kita belajar, Bapak sekalian. Buktinya di mana, Bapak sekalian? Di saat ada pandemi COVID 3 tahun lebih kurang. Di situ saya melihat banyak orang yang down sekali. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, semuanya orang jadi ragu kepada Tuhan. Kecewa mungkin kepada Tuhan. Bahkan mungkin tinggalkan Tuhan, Bapak sekalian. Mengapa? Karena mereka belum siap menghadapinya. Kebutuhan rohani ini, spiritual kita itu bukan sekedar bicara Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita setiap saat kita mengikuti Dia. Sehingga pada saat kita mengalami satu masalah sekarang, kita tahu bahwa ada Tuhan yang masih tetap setia menolong kita. Kembali lagi kita ke perikop yang kita baca tadi, Bapak sekalian. Perikop yang kita baca tadi sebetulnya sudah terjadi di pasal yang kedua, Bapak sekalian. Jadi beberapa penafsir mengatakan bahwa pasal yang kedua atau pasal yang keempat yang tadi saya baca ini adalah sama, Bapak sekalian. Kejadiannya sama, Bapak sekalian. Nah kalau begitu, mengapa cara hidup jemaat mula-mula itu bisa begitu indah, Bapak sekalian? Saya merasakan bahwa ini adalah sebuah teladan atau modul atau sebuah contoh yang perlu gereja, baik masa lampau, sekarang dan selamanya, untuk pelajari bersama-sama, Bapak sekalian. Ini adalah sebuah contoh modul atau teladan yang perlu kita belajar bersama-sama. Sampai 2 kali dicatat oleh penulis kisah para rasul, yaitu si Lukas ini, Bapak sekalian. Sidang jemaat yang saya kasihi, setelah saya melihat, saya pelajari, Bapak sekalian, ternyata ada satu faktor lagi yang sangat penting, yaitu di pasal yang pertama, yaitu apa? Turunnya Roh Kudus. Yaitu hari Pentakosta, Bapak sekalian. Hari Pentakosta lah yang membuat murid Yesus dengan berani mengabarkan Injil. Ada penafsir berkata demikian. Murid-murid Yesus tidak terpengaruh oleh kematian atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristusnya. Tidak ada. Atau dengan kata lain, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak membawa dampak apapun, semangat apapun kepada murid Yesus. Bahkan mereka tinggalkan pelayanan mereka. Bahkan mereka mungkin mundur. Tapi uniknya masuk di persiapan Rasul pertama ini, begitu Roh Kudus hadir turun kepada murid-muridnya, persekutuan yang indah terjadi, dan disitulah adalah sebuah komunitas yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita belajar bersama-sama.
Pertanyaannya yaitu mengapa masih banyak orang susah miskin di dalam persekutuan ataupun di dalam komunitas mereka. Minimal saya catat ada 2 minimal sekalian. Di saat itu memang kehidupan masyarakat di sana itu sangat sulit sekali ekonominya. Sangat sulit sekali. Ya, industri belum banyak, toko belum banyak, apapun belum banyak. Sehingga mungkin banyak yang lost pekerjaannya. Nah, sedangkan pejabat pemerintah, kerajaan dan sebagainya itu mereka hidup dalam kemewahan, kesenangan. Mereka kurang peduli pada orang-orang yang membutuhkannya. Yang sakit terlantar, apalagi kekurangan dokter ataupun kekurangan obat. Yang miskin juga terlantar sekalian. Ini bisa dibuktikan pada saat Yesus ada di dunia ini. Banyak menolong mereka. Hal yang kedua, mengapa ada orang miskin atau ada orang yang susah di dalam persekutuan mereka? Hal yang kedua yaitu saya lihat memang mereka sengaja datang di persekutuan itu. Di dalam komunitas itu. Karena mereka di luar udah gak ada orang yang tolong lagi. Tidak ada orang yang peduli lagi. Mau mati, matilah. Mau susah, susahlah. Jadi dengan kata lain, mereka tentu rindu sekali sih. Datang di dalam satu komunitas. Mereka mengharapkan ada orang yang peduli pada mereka. Mereka sangat mengharapkan ada orang yang memang bisa menolong mereka. Kasih sesuap nasi kayak. Mereka sangat-sangat mengharapkan sekali. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat kondisi kedua hal ini terjadi juga saat ini, Bapak sekalian. Terjadi juga pada saat ini, Bapak sekalian. Maka dengan kata lain, begitu mereka berkumpul bersama-sama, di pasal yang kedua di situ sudah dicatat, bagaimana mereka bersehati dan sebagainya, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan dan sebagainya. Dan terjadilah sebuah fenomena atau sebuah persekutuan yang sangat indah sekali yang perlu kita belajar pada pagi hari ini, Bapak sekalian. Apa yang kita dapat belajar di dalam persekutuan itu, Bapak? Ini kembali lagi pada kebutuhan tadi. Yang pertama yaitu ada faktor spiritual atau kerohanian di dalam komunitas itu, di dalam perkumpulan itu, Bapak sekalian. Yang hal pertama yaitu bicara kasih. Kasih, Bapak sekalian. Mengapa saya katakan kasih? Di situ kita melihat firman Tuhan berkata, bahwa setelah mereka percaya, mereka dibaptis, mereka pasti dipenuhi Roh Kudus. Artinya mereka dipenuhi Roh Kudus. Sekalian saya ingin sampaikan di tempat ini, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus jangan melihat fenomena yang aneh-aneh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, firman Tuhan menjelaskan dia pasti mempunyai buah roh. Salah satu buah roh yang yaitu apa? Kasih. Jadi kasih dari mereka itu muncul daripada apa? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan buah roh itulah muncul di dalam hati mereka sekalian. Ini yang perlu kita sadar sekalian. Sehingga persekutuan mereka itu sangat indah sekali. Ada kasih di dalamnya. Tak heran pada saat kita melihat mereka menjual mereka, harta mereka. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang istilahnya kecewa dan sebagainya. Mereka spontan sekali melihat kebutuhan orang lain. Kasih mereka muncul dan menolong mereka. Dan hal yang kedua di dalam hal kerohanian. Di ayat yang ke-32 tadi di situ dikatakan. Mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa, Bapak sekalian. Ini bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, Bapak sekalian. Sehati dan sejiwa. Apa maksudnya, Bapak sekalian? Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tentu sekali lagi saya katakan ini adalah konteks di dalam hal material, Bapak sekalian. Bukan kongsi istri dan anak ya, Bapak sekalian. Bukan, Bapak sekalian. Dan saya ajak kita melihat ini jangan melihat dari secara harafiah, Bapak sekalian. Benarkah mereka menjual semuanya sehingga mereka nggak punya tempat tinggal? Saya tidak tahu, Bapak sekalian. Dan tak mungkin. Mungkin aja mereka menjual semuanya karena mereka ada 2 ladangnya atau 2 rumahnya. Mereka jual salah satu, bisa aja itu terjadi. Tidak mungkin mereka menjual sampai mereka sampai juga ada menderita. Itu sekalian. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sehati dan sejiwa. Atau ya, itu saya bisa uraikan demikian. Kesenangan saya adalah kesenangan bersama. Kesusahan mereka
adalah kesusahan saya. Itu sehati dan sejiwa, Bapak sekalian. Pada saat kita melihat orang lagi susah, itu adalah bagian saya juga. Pada saat saya menikmati sukacita saya, mestinya sukacita ini saya juga ingin bagikan kepada orang lain untuk dinikmati bersama. Terus kan berapa tahun lalu waktu saya masih datang di Jakarta, anak saya waktu masih kecil, saya butuh seorang pembantu. Pada umumnya hari Senin sampai Sabtu biasanya saya kasih mereka untuk masak sendiri. Dan hari Minggu umumnya saya makan di luar dan saya biasa beli sedikit lauk untuk pembantu saya. Saya ingat waktu itu saya beli Kentucky ayam untuk pembantu saya. Saya kasih nambah ini untuk makan malamnya ya. Setelah kira-kira jam 8, jam 9 malam saya ke dapur, saya ingin minum. Saya lihat ayamnya itu masih ada. Saya kaget sekali. Saya bilang, Mbak, kenapa nggak makan? Ini ayam ini, kalau ayam goreng ini kalau udah terlalu lama nggak enak. Apa nggak enak ya atau nggak suka ya? Mbak itu cuma diam aja. Saya penasaran. Saya desak lagi, ada apa sih Mbak? Kalau memang itu nggak enak ya lain kali saya nggak beli. Akhirnya Mbak itu mau jawab, matanya mulai keluar merah-merah. Saya kaget. Dia bilang, Tuan, saya nggak bisa makan ayam ini. Karena mengingat anak saya di rumah, di kampung, belum pernah makan ayam. Waktu itu saya terpukul sekali hati saya. Saya bilang, Mbak, nggak apa-apa, makan aja. Saya tidak ajak kita suatu makan makanan enak, ingat orang yang nggak makan, langsung kita nggak makan. Bukan itu maksud saya. Tapi ini disebut yaitu sehati sejiwanya ini, sekalian. Oh, mungkin kita mengatakan, ini karena mama dan anak. Saya pernah melihat satu peristiwa juga di tempat makan Kentucky. Ada anak perempuan masih kecil ribut dengan mamanya, rebutan paha ayam. Ini nggak sehati sejiwa lagi. Mungkin pahanya cuma satu, dua-duanya suka paha. Saya nggak tahu, mudah-mudahan bukan kalian yang saya lihat sekalian. Ini bukan masalah anak, ibu atau orang tua, bukan. Masalah itu aja bisa ribut. Sedangkan ada hal yang lain, dia merasakan, aduh, kalau saya makan ini, saya ingat ada orang yang belum makan sekalian. Faktor spiritual itu terjadi di dalam komunitas itu. Hal yang kedua, faktor sosial sekalian. Faktor sosial terjadi juga di dalam komunitas itu dengan luar biasa. Saya bilang mereka itu memiliki sebuah persekutuan yang sangat-sangat harmonis sekali. Di pasal kedua, jelas sekali mengatakan di situ, mereka bersama-sama berdoa, mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama di dalam satu komunitas yang sangat indah sekali. Tidak membedakan kaya miskin, tidak membedakan golongan atau komisi misalnya. Tidak, tapi mereka sama-sama di dalam komunitas itu, sekalian. Itu sungguh indah sekali sih, sekalian. Kebersamaan ini sangat penting sekali. Itu juga menunjukkan bahwa mereka itu adalah sehati dan sejiwa, sekalian. Terus kan saya rindu sekali gereja saat ini juga begitu, sekalian. Ibadah kita bisa bersama-sama, yes. Saya rindu persekutuan doa juga bisa bersama-sama. Setuju? Enggak berani jawab. Persekutuan doa bukan hanya kelompok orang-orang hamba Tuhan atau majelis atau siapa saja. Saya rindu itu bersama-sama. Pelayanan diakonia juga bukan segelintir orang ini, kok bisa bersama-sama. Amin. Enggak ada, dikit yang di sini bilang amin ya segala. Persekutuan yang harus itu sama-sama sekalian. Ya tentu sesuai dengan karunia kita, talenta kita. Tapi minimal kita terbeban. Kebersamaan itu penting sekali buat sekalian. Ada satu hal yang sangat indah sekali. Mari kita melihat pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saja kita melihat pasal yang kedua. Ayat yang terakhir. Ayat 47. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh indah sekali buat sekalian. Pada saat mereka bersama-sama,
Tuhan yang menambahkan umat Tuhan pada saat itu. Bukan karena rasul. Pertumbuhan gereja bukan mengandalkan hamba Tuhan saja dalam tanda kutip. Bukan mengandalkan majelis yang hebat saja Bapak sekalian. Bahkan itu mungkin bisa sering bertengkar. Bukan mengandalkan pengurus atau keuangan saja, bukan. Itu memang penting Bapak sekalian. Tapi yang paling penting pada saat Tuhan melihat kesatuan, keharmonisan itu terjadi, tidak ada orang yang kelaparan lagi. Dan pertumbuhan gereja terus bertambah. Tuhan yang menambahkan, bukan manusia. Dan di sini poin yang kedua, yaitu mereka disukai semua orang. Bukan segelintir orang, Bapak sekalian. Mereka semuanya disukai orang. Saya melayani di Komisi Lansia Kaleb. Ya, mudah-mudahan Komisi Lansia suka saya ya. Ya. Tapi saya nggak tahu komisi lain suka saya nggak. Dan saya mengharapkan semua orang suka saya dan saya pasti suka kalian semuanya ya. Oke. Ini adalah semua persekutuan yang harmonis dan mereka katanya disukai semua orang. Saya yakin mereka disukai semua orang, baik yang di dalam baik pun di luar sekalian. Baik yang kaya, baik yang miskin, mereka betul-betul sehati sejiwa di dalamnya. Itu suatu persekutuan yang indah. Kalau saat itu saya bisa bayangkan betapa indahnya itu Bapak sekalian. Tidak membeda-bedakan. Tidak terjadi diskriminasi Bapak sekalian. Kalau mau makan, ayolah makan bersama. Jalan-jalan, jalan bersama Bapak sekalian. Saat ini mungkin kita bisa bersama-sama sih kalau saat kita makan bersama-sama. Jalan bersama-sama kita sepakat kita bersama-sama. Tapi saya lebih rindu Bapak sekalian. Saya ingin tekankan di sini, saya ingin katakan di tempat ini. Tuhan lebih senang kalau kita berdoa bersama-sama. Tuhan lebih rindu lagi kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Itu jauh lebih indah lagi. Bukan sekedar makan dan jalan-jalan saja. Tuhan lebih senang lagi kalau bisa memang kita berkumpul bersama-sama. Itu adalah kerinduan daripada Tuhan kita sekalian. Mereka semua disukai orang sekalian. Itu adalah suatu hal yang sangat indah bukan sekalian. Tidak ada kebencian berarti. Tidak ada kemarahan, tidak ada diskriminasi. Semuanya disukai orang. Bukan sekelompok aja. Terus kalian saya kenal dengan dulu waktu saya masih belum jadi hamba Tuhan. Saya kenal dia seorang teman baik saya. Saya setengah mati ajak dia ke gereja. Saya bilang ayo dong ke gereja. Mengapa? Karena bosmu itu, ya teman baik saya juga. Dia itu orang terkenal sebagai seorang majelis yang terkenal. Yang aktif sekali di gereja. Saya mau ayo dong, ikut dong. Dia baik sekali di gereja. Teman saya ini diam aja. Diam aja. Tapi beberapa kali saya tanya dia, akhirnya dia jawab saya. Ya, dia panggil saya, nama kecil saya aja, Aho. Dia bilang. Bos saya itu memang terkenal di gereja. Disukai di gereja. Disenengin orang gereja. Disenengin oleh hamba Tuhan. Tapi dia dibenci oleh di perusahaan ini karyawannya. Dia sangat menekan sekali karyawan ini. Dia tidak baik kepada anak buahnya. Terus sekalian benar kita bisa munafik baik di tempat ini. Tapi pertanyaan saya, kita bisa disukai di dalam keluarga kita. Kita bisa nggak disukai di dalam pekerjaan kita ataupun komunitas lainnya. Itulah yang dimaksud dengan mereka disukai semua orang Bapak sekalian. Satu hal yang sangat indah sekali bukan Bapak sekalian. Nah setelah ada faktor pertama dan faktor yang kedua, barulah saya bicara faktor material ini, kebutuhan yang sangat mendasar sekali Bapak sekalian. Tanpa ada faktor pertama dan faktor yang kedua, maka faktor yang ketiga, kebutuhan material ini, kebutuhan bahan pangan ini tidak mungkin bisa terjadi Bapak sekalian. Saya tidak tahu kita setuju nggak seorang berkata demikian. Milikku adalah kepunyaan Tuhan. Dan milik Tuhan adalah kepunyaan semuanya. Setuju nggak Bapak sekalian? Saya tidak tahu Bapak sekalian. Tadi saya katakan bahwa apakah mereka menjual semua harta mereka atau sebagian dalam tanda kutip karena ada dua. Tapi yang paling penting yaitu jangan kita melihat harafiahnya Bapak sekalian. Yang paling penting yaitu bagaimana kita melihat bahwa Roh Kudus menggerakkan hati mereka yang mampu di saat itu dengan kesadaran yang tinggi untuk menjual harta mereka.
Saya tidak tahu khotbah rasul itu apa di saat itu. Tapi saya yakin khotbah rasul tidak bicara tentang apa? Diakonia. Karena firman Tuhan mengatakan di saat itu rasul lebih banyak khotbah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu aja diulang-ulang. Kalau kita dengar mungkin bosan saat ini. Tapi anehnya, mereka bisa sadar bahwa di antara komunitas mereka itu ada orang yang butuh makan. Ada butuh sesuatu. Bukan melalui firman Tuhan. Tapi saya yakin ini adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang sungguh luar biasa sekali buat sekalian. Yang menggerakkan hati orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan buah Roh itu muncul, yaitu kasih. Sehingga pelayanan mereka bukan dengan paksa lagi, terpaksa lagi. Pelayanan mereka itu akhirnya penuh dengan sukacita. Melihat orang lain bisa bahagia itu sukacita. Sukacita itu adalah salah satu juga adalah buah Roh itu sendiri. Ada damai sejahtera di dalam komunitas itu. Ini sungguh luar biasa sekali sekalian. Maka di situ katakan kasih itu muncul. Kita menolong orang itu muncul bukan karena perbuatan kita, tapi apa? Karena kasih itu sekalian. Si Leon Morris pernah berkata demikian. Allah tidak hanya mengasihi kita saja, tapi ia juga ingin menghasilkan kasih itu dalam diri kita, sekalian. Kalau seseorang mengatakan, terima kasih Tuhan mengasihi saya, tunjukkan kasihnya. Apakah betul-betul Tuhan mengasihi kita? Kasih itu bukan kita simpan dalam hati kita, tapi tunjukkan itu kasihnya kepada orang yang membutuhkannya. Maka orang yang beriman tidak menghasilkan kasih di dalam dirinya sendiri. Tapi semuanya sumbernya datang dari Tuhan itu semua. Kalau semuanya merasakan dirinya sendiri memiliki kasih, yang saya khawatir yaitu apa? Kesombongan kita, kesombongan rohani. Ini loh saya sekalian. Saya senang sekali di dalam perikop ini ditutup dengan satu orang tokoh yang namanya Yusuf ataupun Barnabas. Inilah sebagai contohnya. Dan Barnabas hidup ada di dalam kelompok itu sekalian. Dan siapakah Barnabas? Di dalam kisah para rasul banyak mencatat tentang kisahnya. Sungguh luar biasa. Karena khotbah saya tentang Barnabas juga, saya banyak melihat dia. Saya simpulkan Bapak sekalian, dia itu adalah berkerohanian baik sekalian. Kerohanian yang sangat baik sekali Bapak sekalian. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkerohanian baik, dia melayani Tuhan, ikut PI kemana-mana bersama dengan Paulus. Membawa jiwa baru sekalian. Dia bukan peduli pada hal material, tapi juga hal rohani tentang apa? Tentang keselamatan seseorang sekalian. Sungguh luar biasa sekali si Barnabas ini. Tentu saya mengharapkan semua kita di tempat ini adalah Barnabas juga sekalian. Alias Barnabas sekalian. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dia melayani Tuhan. Dia ikut kemana-mana. Bukan secara fisik aja. Tapi termasuk juga apa yang dia miliki, sekalian. Bukan untuk kesenangan dia sendiri, sekalian. Padahal dia itu orang kaya pasti, punya ladang, sekalian. Dia pasti orang kaya, sekalian. Tapi kehidupannya bukan untuk diri sendiri, nikmati sendiri, makan untuk diri sendiri, bukan, sekalian. Dia sangat peduli sekali pada orang-orang yang membutuhkannya. Mari kita belajar seperti Barnabas. Di hal yang lain yaitu dia berjiwa sosial. Jadi saya sudah katakan bahwa dia menjual ladangnya, jual hartanya. Tujuannya apa? Memang untuk menolong, membantu orang-orang yang membutuhkannya. Apakah ini perintah rasul yang lain? Tidak, sekalian. Tapi di situ begitu dia melihat, tergerak hatinya. Sering sekali dia pelayanan Yesus, firman Tuhan berkata, setelah Yesus melihat, tergeraklah hatinya. Ini penting sekali. Apa yang kita lihat saat ini? Setelah lihat, tergerak nggak hati kita? Setelah melihat dibutuhkan banyak orang-orang melayani Tuhan, tergerak nggak hati kita untuk melayani Tuhan? Atau kita berpangku tangan aja, diam saja sekalian? Sudah mengasihi. Himbauan kita cuma-cuma sih. Himbauan siapapun cuma-cuma. Kalau kita tidak digerakkan oleh Roh Kudus, tidak terpanggil dari dalam Roh Kudusnya, dipenuhi Roh Kudus yang muncul kasih Tuhan itu, kepedulian itu, percuma sekalian. Inilah Barnabas. Dia memiliki jiwa sosial sekalian.
Pertanyaan saya itu, apakah orang yang berrohani baik itu maka tidak bisa ribut? Ada satu hal yang mungkin kita kenal, tahu semuanya. Dia sendiri pernah ribut pelayanan dengan siapa? Rasul Paulus, Bapak sekalian. Beda pendapat. Satu Markus, satu mau Silas. Tapi satu hal, jangan kita melihat sisi negatifnya aja, Bapak sekalian. Karena ini masalah perbedaan pendapat. Sering sekali beda pendapat itu muncullah pertengkaran yang luar biasa. Itu akibatnya. Tapi pada saat kita melihat sisi positifnya luar biasa. Mereka walaupun selisih pendapat, mereka teman baik. Mereka tidak pernah saling menyerang. Mereka tidak pernah musuh-musuhan. Luar biasa, Bapak sekalian. Ini yang perlu kita belajar bersama-sama. Dalam komunitas bergereja ini beda pendapat biasa saja menurut saya. Hal yang sangat biasa. Tapi hal itu jangan menimbulkan perpecahan. Dan buktinya mana? Tuhan memberkati pelayanan mereka berdua. Bahkan sampai akhir pelayanan Paulus mengatakan, tolong panggilkan Barnabas ketemu saya. Rindu dia sekalian. Itulah Barnabas yang berkoran baik. Dan sekali lagi dia baik dan dia memiliki iman. Pelayanan dia berani melakukan segala halnya untuk Tuhan Bapak sekalian. Dia tidak memikirkan apakah besok lusa saya kekurangan. Dia melayani Tuhan Bapak sekalian. Selanjutnya Bapak sekalian. Mengapa kita sulit memberi Bapak sekalian? Banyak sih alasannya, tapi saya kutip cukup dua aja. Dua saja Bapak sekalian. Apakah kita takut setelah kita memberi maka kita menjadi kurang? Itu dari jumlah angkanya mungkin. Kita kalau memberi kita menjadi kurang. Biasa, mungkin bisa begitu sih. Hal yang kedua, benarkah kita tidak memiliki apa-apa sehingga kita tidak dapat memberi? Menurut saya sih dengan mungkin sih, Bapak sekalian. Apapun, Bapak sekalian. Jikalau demikian, Bapak sekalian, poin berikutnya, marilah kita minta Roh Kudus. Minta Tuhan, yaitu Roh Kudus, menolong setiap kita, memampukan kita untuk peduli pada orang lain. Memampukan kita memiliki kasih ada dalam hati kita. Hal-hal yang egois suruh Tuhan buang semuanya. Hal-hal yang bersifat untuk hedonisme dalam kehidupan kita disingkirkan sedikit sekalian. Kita minta Roh Kudus, satu-satunya yang dapat menolong kita. Hal yang kedua, kita tahu bahwa semua orang yang percaya sebenarnya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Anda dan saya hidup di dalam keadaan bagaimanapun, itu adalah kasih karunia Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang berkata demikian, lebih baik kita memberi segelas air kepada orang yang haus daripada 1000 kata-kata, sekalian. Bukan berarti kata-kata itu tidak penting, Bapak sekalian. Tetapi orang yang lagi haus itu membutuhkan apa? Minum. Cukup segelas saja. Dia sangat membutuhkannya, Bapak sekalian. Dia mungkin tidak meminta hal-hal yang lain. Baju mungkin dia ada. Mungkin tempat tinggal dia mungkin masih ada. Tapi di saat itu dia haus sekali. Demikian juga orang yang lagi lapar. Dia butuh memang makanan. Kasih dia emas pun percuma. Dia mau jual lagi belum tentu laku, Bapak sekalian. Jadi menolong orang juga memang harus tepat sekali. Itu yang disampaikannya. Jangan tutup khotbah saya, Bapak sekalian. Saya tidak tulis di sini, yaitu kitab Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Ini cukup panjang. Matius pasal 25 ayat 34 hingga 40. Di situ Yesus memberi satu perumpamaan. Aku lapar, engkau kasih saya makan. Saya haus, engkau kasih saya minum. Saya lagi telanjang, engkau kasih saya pakaian. Satu orang tanya, kapan sih kamu lapar? Kapan sih kamu haus, telanjang? Maka disitulah Yesus berkata di ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, yaitu untuk Tuhan. Terus sekalian, ayat ini sangat menggetarkan hati saya, sangat menguatkan saya juga. Pelayanan sosial atau diakonia bukan sekedar sebuah kegiatan atau perbuatan baik saja, bukan.
Tetapi pelayanan sosial adalah sebuah pelayanan yang agung dan mulia. Amin. Pelayanan diakonia itu sangat pelayanan mulia. Kalian menolong orang lain, itu artinya sudah memuliakan Tuhan. Jangan menganggap remeh pelayanan sosial ini. Jangan menganggap ini pelayanan yang kayaknya paling low class atau apa. Tidak. Ternyata firman Tuhan ini mengatakan, ini adalah sebuah pelayanan untuk Tuhan. Melakukan sesuatu pada orang lain, berarti juga melakukan sesuatu kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan peduli pada mereka. Dan di saat itu pula kita juga peduli pada mereka. Minggu ini memang minggu diakonia. Ya, tadi disampaikan bahwa semua persembahan untuk diakonia. Kalau kita tergerak hatinya, mungkin kita berubah pikiran kita akan memberi yang terbaik lagi untuk Tuhan, Bapak sekalian. Tapi ingat, tentu bukan minggu ini saja. Hari-hari lain juga adalah hari-hari diakonia juga. Karena kelaparan seseorang bukan pada hari minggu kelima ini aja, sekalian. Banyak sekali. Saya pribadi ucap syukur pada Tuhan melalui GKI Puri Indah dalam bidang diakonia sudah melakukan banyak hal yang indah sekali. Saya sendiri sangat merasakan ini adalah pekerjaan Tuhan yang sangat mulia sekali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini sudah kami renungkan bersama. Kami mengerti, tapi mungkin kami sulit melakukannya. Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menolong setiap kami. Bukan sekedar mengerti firman Tuhan, bukan sekedar sebuah pengetahuan untuk kami, tapi betul-betul kami peduli pada orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami ya Tuhan menjadi saluran berkat kepada banyak orang lain. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan, khususnya di dalam sebidang diakonia ini, bisa menyalurkan berkat Tuhan kepada mereka. Sehingga pada saat mereka menerimanya, mereka seolah mendapat cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, sebagai respon dari firman yang telah kita dengarkan, mari kita dengan hati penuh syukur membuka hati kita dan berikan persembahan untuk mendukung pelayanan diakonia melalui gereja ini. Bagi yang memberikan persembahan melalui QR Code, kita memberikan waktu, dan juga bagi yang lain boleh memberikan persembahan melalui amplop yang telah tersedia juga. Percikan kecil Dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, lunas bunga kan mekar. Kasih Allah besar bila kau dapatkan
Allah besarlah. Kasih Allah besarlah, bila kau dapatkan, pasti kau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang bukan hanya telah mengaruniakan kami anugerah keselamatan, tapi Engkau telah memelihara, telah memenuhi segala kebutuhan kami dengan berlimpah. Sehingga pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami, yang kami tahu ini semua adalah dari Engkau dan milik-Mu. Kami berdoa kiranya memberkati persembahan kami, sehingga boleh layak dan dipakai untuk mendukung pelayan-Mu melalui gereja-Mu. Terlebih dari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan, sehingga kami boleh kembali diingatkan. Kami boleh belajar ya Tuhan, baik kami yang telah mengalami kasih yang begitu berlimpah, kasih-Mu yang begitu besar, dan kasih-Mu yang seharusnya telah menghasilkan kasih di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, menolong kami, sehingga kami boleh peka untuk kebutuhan orang-orang di sekitar kami, orang-orang dalam kesulitan. Sehingga melalui berkat yang Kau telah berikan kepada kami, berkat ini boleh juga menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau kiranya hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Coba silakan duduk kembali. are the Lord's hands. Without me, how can His work be done? I will reach where He would reach, loving kindness in my touch. I'll be His healing hands to everyone. My feet are the Lord's feet. Without me, how can He walk with the poor? I will go where He would go, blessing others as I do,
For him I'll walk where I've never walked before. Help me, Lord, let me give to my neighbor what you would give if you were here. Help me, Lord, let me live so my neighbor will know that you are always near. My mouth is the Lord's mouth. Without me, how can his voice be heard? I will say what he would say, speaking love and life each day. And everyone who's near will hear his word. Shalom saudara sekalian, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama, beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk beribadah di gerejanya. Kita juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, Pendeta Jonathan, Chan Muse, ya, dan juga rekan-rekan Paduan Suara Diakonia, ya, WL dan juga pemusik, multimedia, usher dan sebagainya. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyambut kalau di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah. Di sebelah kanan saya kalau ada boleh memperkenalkan diri dengan berdiri. Apakah ada? Tidak ada. Sebelah kiri saya. Di atas, apakah ada di balkon? Yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah boleh berdiri. Ya, kalau tidak ada, saya undang semua jemaat berdiri dan memberi salam kepada saudara di kiri kanan belakang. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan mengadakan aksi donor darah. Saudara boleh kalau ingin donor darah bisa ke bimbel di belakang untuk mendonorkan darah saudara. Kemudian hari ini juga Klinik Hidup Baru menyiapkan dokter untuk konsultasi bagi jemaat yang telah melakukan medical check up setelah KU2 dan KU3 dengan membawa hasil medical check up. Bagi yang belum terima bisa mengambil di tata usaha. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Sunardi yang sudah hadir, ya, boleh bersama dengan kita. Pak Sunardi boleh berdiri, ya, kita ucapkan terima kasih untuk pelayanannya dari Klinik Hidup Baru. Kemudian hari ini adalah minggu kelima. Ini adalah minggu pelayanan sosial. Seluruh persembahan kita akan disalurkan kepada pelayanan sosial. Kita ada diakonia. Diakonia adalah kepedulian sosial ke dalam. Kemudian oikmas, oik itu oikumene, dan mas itu adalah masyarakat. Jadi itu adalah pelayanan sosial keluar. Terima kasih untuk dukungan doa, dana, dan daya dari jemaat sekalian. Sekolah Minggu akan mengadakan kebaktian Padang pada tanggal 17 Juni mendatang. Pendaftaran dapat ditransfer melalui scan barcode di flyer dengan biaya Rp150.000. Biaya sudah termasuk kaos, konsumsi, aktivitas, dan transportasi anak kita. Mohon perhatian ketika mentransfer, harap menambahkan Rp17 di belakang dan memberi keterangan atau berita Padang, spasi nama anak, kemudian spasi nama kelas dari anak, ya. Saya dorong saudara yang punya anak-anak sekolah minggu boleh mendaftarkan supaya anak-anak bisa bersosialisasi dan juga berrekreasi bersama dengan guru dan teman-teman mereka. Kita ucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Susanti Gondo Saputro, usia 69 tahun. Almarhumah adalah istri terkasih dari Bapak Hermanto Kusuma,
Mama terkasih dari Ibu Diana Kusuma, Mama mertua dari Bapak Roni Mulyono, dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga hari Jumat kemarin dan akan dimakamkan di San Diego Hills pada hari Senin mendatang. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Bapak Gottlieb Poeh, umur 98 tahun. Almarhumah adalah papa terkasih dari pendeta emeritus Benyamin Poeh. Kita ingat pendeta Benyamin Poeh pernah melayani bersama dengan misi gereja kita dan juga pernah menjadi gembala salah satu pos kita, yaitu pos VTI. Papa mertua dari Ibu Sari Mulia Sauake. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka, dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga kemarin hari Sabtu, dimakamkan di NTT, Pulau Rote, pada hari Senin besok. Kita doakan keluarga diberikan kekuatan. Demikian warta, saudara sekalian saya undang jemaat untuk menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Pada saat ini ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena kami tidak hanya boleh beribadah, tapi kami juga boleh diajarkan dan diingatkan oleh firman Tuhan. Kami diingatkan untuk peduli kepada sesama kami yang hidup di dalam kebutuhan. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, pekerjaan. Mereka mengalami kesulitan, hidup di dalam kemiskinan. Tuhan, Engkau menilik mereka, Engkau membuka jalan bagi mereka. Bila kasih Tuhan juga diberikan kepada mereka supaya mereka boleh merasakan pimpinan Tuhan melalui tangan-tangan yang Tuhan titipkan dengan berkat boleh mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi kami anggota jemaat yang hidup di dalam kecukupan. Kami bersyukur banyak di antara kami bukan hanya berkecukupan tapi juga berkelimpahan, bahkan berlebih-lebih harta yang Tuhan titipkan kepada kami. Tuhan berikan hati kepada kami, hati yang bijaksana, hati yang peduli kepada kebutuhan sesama kami. Supaya kami sadar bahwa sebagian dari harta yang Tuhan titipkan kepada kami juga sebenarnya harus disalurkan kepada orang-orang sekitar kami yang membutuhkan. Apakah itu anggota jemaat kami, anggota keluarga kami, atau anggota masyarakat di sekitar kami. Tuhan berikan kepada kami hati yang sensitif kepada kehendak Tuhan, mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami, harta kami untuk dipakai oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Oh selamat sumber berkat. Saudara sekalian, datanglah ke hadirat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
duduk. Saat teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian.